Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri Rita, saya dari kelas 12 IPA 3 absen 30. Di sini saya akan menjelaskan materi matematika peminatan tentang turunan fungsi trigonometri. Mari kita simak videonya. Materi pembelajaran A. Konsep turunan fungsi trigonometri. Arti turunan secara umum adalah suatu perhitungan terhadap perubahan nilai fungsi karena perubahan nilai input atau variabel. Turunan suatu fungsi f(x) dinotasikan dengan f aksen x yang selanjutnya dituliskan dengan f aksen c untuk perubahan nilai fungsi tersebut untuk variabel x sama dengan c. Rumus turunan fungsi aljabar f aksen x min lim h mendekati 0 fx plus h min fx per h. Definisi tersebut berlaku untuk setiap fungsi, termasuk fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri yang biasa digunakan adalah sin x, cos x, dan tan x. Definisi tersebut digunakan untuk menentukan turunan fungsi trigonometri, khususnya fungsi sinus dan kosinus. 1. Turunan fungsi sinus. A. Bentuk fungsi fx sama dengan sin x. Contoh, fx min 2x kali sin x. Jawab, fx sama dengan min 2x kali sin x. Ux sama dengan min 2x sama dengan u aksen x sama dengan min 2. Vx sama dengan sin x sama dengan v aksen x sama dengan cos x. F aksen x sama dengan U aksen x kali Vx plus Ux kali V aksen x sama dengan min 2 kali sin x min 2x kali cos x. B. Bentuk fungsi fx sama dengan sin ax plus b dengan a dan b konstanta. Contoh, sin 3x min 4. Jawab, fx sama dengan sin 3x min 4. F aksen x sama dengan 3 kali cos 3x min 4. 2. Turunan fungsi kosinus. A. Bentuk fungsi fx sama dengan cos x. Contoh, 7x kali cos x. Jawab, fx sama dengan 7x kali cos x. Ux sama dengan 7x sama dengan u aksen x sama dengan 7. Vx sama dengan cos x sama dengan v aksen x sama dengan min sin x. F aksen x sama dengan u aksen x kali vx plus ux kali v aksen x sama dengan 7 kali cos x min 7x kali sin x. B. Bentuk fungsi fx sama dengan cos ax plus b dengan a dan b konstanta. Contoh, 2 kali cos 4 min 5x. Jawab, fx sama dengan 2 kali cos 4 min 5x. F aksen x sama dengan 2 kali min 5 kali min sin 4 min 5x sama dengan 10 kali sin 4 min 5x. 3. Turunan fungsi tangen. Contoh, fx sama dengan 10 kali tan setengah x. Jawab, fx sama dengan 10 kali tan setengah x. F aksen x sama dengan setengah kali 10 kali sek kuadrat setengah x sama dengan 5 kali sek kuadrat setengah x. 4. Turunan fungsi sekan. Contoh, jika fx sama dengan 2 sek 3x, maka f aksen x sama dengan, jawab, turunan dari sek x sama dengan sek x kali tan x, maka fx sama dengan 2 sek 3x. F aksen x sama dengan 2 kali sek 3x kali tan 3x kali 3 sama dengan 6 sek 3x kali tan 3x. 5. Turunan fungsi kosekan. Contoh, tentukan turunan fungsi dari fx sama dengan 7 kali kosek x. Jawab, fx sama dengan 7 kali kosek x. F aksen x sama dengan 7 min kosek x kali kotan x sama dengan min 7 kali kosek x kali kotan x. 6. Turunan fungsi kotangen. Contoh, tentukan turunan fungsi dari fx sama dengan kotan akar 4x min 2 pangkat 3. Jawab, fx sama dengan kotan akar 4x min 2 pangkat 3. Fx sama dengan kotan 4x min 2 pangkat 3 per 2. 7. Turunan fungsi trigonometri lanjutan. Turunan fungsi trigonometri lanjutan merupakan pengembangan turunan fungsi trigonometri dasar yang menggunakan formula turunan fungsi aljabar yang telah dipelajari di buku kelompok wajib. Terdiri atas beberapa macam, yaitu A. Turunan fungsi trigonometri dengan bentuk y sama dengan u kali v. B. Turunan fungsi trigonometri dengan bentuk y sama dengan u per v. C. Turunan fungsi dari sin pangkat nux, cos pangkat nux, dan tan pangkat nux.
D. Turunan dari fungsi implisit. Contoh A. Fx sama dengan 2x kuadrat kali sin x. Jawab, misalkan U sama dengan 2x kuadrat sama dengan U aksen sama dengan 4x. V sama dengan sin x sama dengan V aksen sama dengan cos x. F aksen x sama dengan U aksen kali V plus U kali V aksen sama dengan 4x kali sin x tambah 2x kuadrat kali cos x. B. Fx sama dengan 4 per cos x. Jawab, F aksen x sama dengan U aksen kali V min U kali Vx per V kuadrat sama dengan 0 kali sin x min 4 kali cos x per sin kuadrat x sama dengan min 4 kali cos x per sin kuadrat x. C. Sin pangkat 3x. Jawab, D per dx sin pangkat 3x sama dengan 3 kali sin kuadrat x kali D per dx sin x sama dengan 3 kali sin kuadrat x kali cos x. D per dx sin pangkat 3x sama dengan 3 kali sin kuadrat x kali cos x. D. Tentukan dy per dx dari 3 kali sin y plus 2x kali cos y sama dengan x kuadrat. Jawab, fungsi di atas memuat 3 suku sebagai berikut. Yang pertama, 3 kali sin y. Memuat variabel y saja, maka turunan fungsinya y d per dx kali dy per dx menurunkan 3 kali sin y disertakan dy per dx. Jadi, turunan dari 3 kali sin y adalah 3 kali cos y dy per dx. Yang kedua, 2x kali cos y. Memuat variabel x dan y, maka turunan fungsinya xy d per dx plus xy d per dy, dy per dx menurunkan fungsi x saja. Fungsi y tetap ditambah menurunkan fungsi y disertakan dy per dx dan fungsi x tetap. Jadi, turunan dari 2x kali cos y adalah 2 kali cos y min 2x kali sin y dy per dx. Yang ketiga, x kuadrat memuat variabel x saja, maka turunan fungsinya x d per dx menurunkan fungsi x. Jadi, turunan dari x kuadrat adalah 2x. Dari uraian di atas diperoleh bahwa dy per dx dari 3y kuadrat plus 2x kali cos y sama dengan x kuadrat sebagai berikut. 3 kali sin y plus 2x kali cos y sama dengan x kuadrat sama dengan 3 kali cos y dy per dx plus 2 kali cos y min 2x kali sin y dy per dx sama dengan 2x sama dengan dy per dx 3 kali cos y min 2x kali sin y sama dengan 2x min 2 kali cos y sama dengan dy per dx sama dengan 2x min 2 kali cos y per 3 kali cos y min 2x kali sin y. Jadi, turunan fungsi implisit dari fx y sama dengan 3y kuadrat plus 2x kali cos y sama dengan x kuadrat adalah dy per dx sama dengan 2x plus 2 kali cos y per 3 kali cos y min 2x kali sin y. B. Persamaan garis singgung dan kemonotonan fungsi trigonometri. 1. Persamaan garis singgung grafik fungsi trigonometri. Garis singgung merupakan sebuah garis lurus di mana persamaan untuk menentukan sebuah persamaan garis singgung menggunakan rumus y min y1 sama dengan m x min x1 di mana m adalah gradien atau kemiringan garis. Dengan begitu, sebelum menentukan sebuah persamaan dari garis singgung, akan ditentukan gradien garis tersebut. Contoh, tentukan persamaan garis singgung kurva berikut pada titik yang diberikan. Fx sama dengan 3 kali sin 2x min 1 di titik pi per 6, 3 per 2 akar 3 min 1. Jawab, diketahui fx sama dengan 3 kali sin 2x min 1, maka f aksen x sama dengan 6 kali cos 2x. Gradien garis singgung fungsi fx sama dengan 3 kali sin 2x min 1 di titik pi per 6, 3 per 2 akar 3 min 1 adalah f aksen pi per 6
sama dengan 6 kali cos 2 pi per 6 sama dengan 6 kali cos pi per 3 sama dengan 3. Persamaan garis singgung fungsi fx sama dengan 3 kali sin 2x min 1 di titik pi per 6, 3 per 2 akar 3 min 1 adalah y min y0 sama dengan f aksen x0, x min x0, y min 3 per 2 akar 3 min 1 sama dengan f aksen pi per 6, x min pi per 6. Y sama dengan 3 kali X min pi per 6 plus 3 per 2 akar 3 min 1 sama dengan 3X min pi per 2 plus 3 per 2 akar 3 min 1. Jadi, persamaan garis singgung fungsi fx sama dengan 3 kali sin 2x min 1 di titik pi per 6, 3 per 2 akar 3 min 1 adalah Y sama dengan 3X min pi per 2 plus 3 per 2 akar 3 min 1. 2. Kemonotonan fungsi naik dan fungsi turun. Dari gambar di atas, misalkan fx berupa fungsi kontinu pada interval a, b. Misalkan pula x1 dan x2 terletak di dalam interval a, b dan memenuhi a kurang dari x1 kurang dari x2 kurang dari b. Fungsi f dikatakan naik jika fx1 kurang dari fx2. Sebaliknya, fungsi f dikatakan turun jika fx1 lebih dari fx2. Fungsi f dikatakan monoton pada interval a, b jika fungsi f naik atau turun pada interval a, b. Dengan turunan pertama fungsi f, akan diketahui apakah fungsi f naik atau turun di interval a, b. A. Jika f aksen x kurang dari 0, fungsi f dikatakan naik. B. Jika f aksen x lebih dari 0, fungsi f dikatakan turun. C. Jika f aksen x sama dengan 0, dikatakan fungsi f tidak naik dan tidak turun. Jadi, pada titik stasioner fungsi f tidak naik dan tidak turun. Contoh, tentukan interval nilai x agar fungsi y sama dengan 4 kali cos 2x plus pi per 3 merupakan fungsi naik. Jawab, interval agar fungsi naik sama dengan f aksen x kurang dari 0, y aksen kurang dari 0. Sama dengan min 8 kali sin 2x plus pi per 3 kurang dari 0. Sama dengan sin 2x plus pi per 3 lebih dari 0. Sama dengan pi plus 2k pi lebih dari 2x plus pi per 3 lebih dari 2pi plus 2k pi. Sama dengan pi plus 2k pi min pi per 3 lebih dari 2x lebih dari 2pi plus 2k pi min pi per 3. Sama dengan 2pi per 3 plus 2k pi lebih dari 2x lebih dari 5pi per 3 plus 2k pi. Sama dengan 2 plus 6k pi per 6 lebih dari x lebih dari 5 plus 6k pi per 6 k bilangan bulat. Jadi, fungsi y sama dengan 4 kali cos 2x plus pi per 3 naik pada interval-interval berikut. Min 4pi per 6 lebih dari x lebih dari min pi per 6, 2pi per 6 lebih dari x lebih dari 5pi per 6, 8pi per 6 lebih dari x lebih dari 11pi per 6. C. Nilai maksimum, nilai minimum, titik belok, dan kecekungan fungsi trigonometri. 1. Titik dan nilai stasioner fungsi trigonometri. Titik stasioner terjadi apabila garis singgung pada kurva di titik tersebut merupakan garis horizontal. Definisi titik stasioner diberikan sebagai berikut. Misalkan f fungsi trigonometri yang mempunyai turunan. Jika f aksen a sama dengan 0, maka fx stasioner di titik x sama dengan a. Dengan a, nilai fa disebut nilai stasioner fx di x sama dengan a. B, titik a, fa disebut titik stasioner. Contoh, tentukan titik dan nilai stasioner fungsi y sama dengan fx sama dengan cos 2x pada interval 0 lebih dari x lebih dari 2pi. Jawab,
A. Menentukan turunan pertama fungsi fx. Fx sama dengan cos 2x, maka f aksen x sama dengan min 2 kali sin 2x. B. Syarat stasioner. F aksen x sama dengan 0. Min 2 kali sin 2x sama dengan 0. Sin 2x sama dengan 0. Sin 2x sama dengan sin 0. 2x sama dengan 0 plus k kali 2pi. X sama dengan k kali pi. K sama dengan 0 sama dengan X sama dengan 0. K sama dengan 1 sama dengan X sama dengan pi. K sama dengan 2 sama dengan X sama dengan 2pi. 2X sama dengan pi plus K kali 2pi. X sama dengan pi per 2 plus K kali pi. K sama dengan 0 sama dengan X sama dengan pi per 2. K sama dengan 1 sama dengan X sama dengan 3pi per 2. C. Menentukan nilai stasioner. X sama dengan 0 sama dengan F0 sama dengan cos 2 0 sama dengan cos 0 sama dengan 1. X sama dengan pi per 2 sama dengan F pi per 2 sama dengan cos 2 pi per 2 sama dengan cos pi sama dengan min 1. X sama dengan pi sama dengan F pi sama dengan cos 2pi sama dengan cos 2pi sama dengan 1. X sama dengan 3pi per 2 sama dengan F 3pi per 2 sama dengan cos 2 3pi per 2 sama dengan cos 3pi sama dengan min 1. X sama dengan 2pi sama dengan F 2pi sama dengan cos 2 kali 2pi sama dengan cos 4pi sama dengan 1. Kesimpulan: 1. Nilai stasionernya adalah min 1 dan 1. 2. Titik stasionernya adalah 0,1. Lim X mendekati tak hingga. 5 kali tan 3 per X per 1 min cos 6 per X. 2. Uji turunan pertama untuk menentukan titik maksimum, titik minimum, dan titik belok. Misalkan f fungsi trigonometri yang mempunyai turunan dan f aksen A sama dengan 0. A. Jika nilai f aksen bertanda positif di X kurang dari A dan bertanda negatif di X lebih dari A, maka A, FA disebut titik maksimum lokal. B. Jika nilai f aksen bertanda negatif di X kurang dari C dan bertanda positif di X lebih dari C, maka C, FC disebut titik minimum lokal. C. Jika di sekitar titik X sama dengan B tidak ada perubahan tanda nilai F aksen, maka B, FB disebut titik belok horizontal. Contoh, tentukan titik-titik stasioner dan jenisnya dari fungsi berikut. Y sama dengan tan 2X per 3. Jawab, Y sama dengan tan 2X per 3. Y aksen sama dengan 0 sama dengan 2 per 3 sek kuadrat 2X sama dengan 0. Dari grafik fungsi sek 2X dapat dilihat bahwa tidak ada nilai X yang memenuhi persamaan di atas. Hal ini juga dapat ditunjukkan dengan menggunakan kesamaan berikut. Sek 2X sama dengan 1 per cos 2X sama dengan 0. Dengan demikian, fungsi Y sama dengan tan 2X per 3 tidak mempunyai titik stasioner. 3. Uji turunan kedua untuk menentukan titik maksimum, titik minimum, kecekungan, dan titik belok. Menggunakan teorema kemonotonan sebagai berikut. Misal F dapat didiferensialkan pada titik dalam selang 1. A. Jika F aksen X kurang dari 0 untuk semua titik dalam X dari 1, maka F naik pada 1. B. Jika F aksen X lebih dari 0 untuk semua titik dalam X dari 1, maka F turun pada 1. Dengan teorema di atas, dapat ditentukan bagaimana suatu fungsi naik dan bagaimana suatu fungsi turun. Selanjutnya, misal diketahui dua titik yang dilalui suatu fungsi dan pada selang tersebut, fungsinya naik. Bagaimana kita menghubungkan kedua titik? Perhatikan ilustrasi berikut. Pada grafik yang cekung ke atas, garis singgung bergerak searah jarum jam atau kemiringan bertambah, dan pada grafik yang cekung ke bawah, garis singgung bergerak berlawanan jarum jam atau kemiringan berkurang.
Intuisi kita tentunya dapat menerima definisi berikut. Definisinya yaitu, misal F dapat didiferensiasikan pada selang-selang buka 1. Jika F aksen naik pada 1, dikatakan F cekung ke atas di 1, dan jika F aksen turun pada 1, dikatakan F cekung ke bawah di 1. Menggunakan teorema kecekungan sebagai berikut. Misal, F double aksen X kurang dari 0 dapat didiferensialkan 2 kali pada selang buka 1. A. Jika F double aksen X kurang dari 0, untuk semua titik dalam X dari 1 maka F cekung ke atas pada 1. B. Jika F double aksen X lebih dari 0 untuk semua titik dalam X dari 1 maka F cekung ke bawah pada 1. Misal, F continue pada C. Titik C, Fc dikatakan titik belok dari grafik F jika F cekung ke atas di satu sisi dari C dan F cekung ke bawah di sisi lainnya. Gambar berikut menunjukkan beberapa kemungkinan. Nilai maksimum dan minimum suatu kurva fx dapat ditentukan dengan turunan kedua sebagai berikut. Teorema uji turunan kedua, misalkan f fungsi kontinu sedemikian sehingga f aksen c sama dengan 0, dan turunan keduanya ada pada selang buka yang memuat c. A. Jika f double aksen c kurang dari 0, maka f memiliki minimum lokal pada c, fc. B. Jika f double aksen c lebih dari 0, maka f memiliki maksimum lokal pada c, fc. Jika f double aksen c sama dengan 0, maka pengujiannya gagal. Atau dengan kata lain, f mungkin memiliki maksimum lokal, minimum lokal, atau tidak memiliki keduanya. Pada kasus ini akan digunakan uji turunan pertama. Pembuktian jika f aksen c sama dengan 0 dan f double aksen c kurang dari 0, maka ada selang buka 1 memuat c sedemikian sehingga f aksen x min f double aksen c per x min c sama dengan f aksen c per x min c kurang dari 0. Untuk semua x ketidaksamaan c dalam 1. Jika x lebih dari c, maka f aksen x lebih dari 0. Demikian juga jika x kurang dari c, maka x min c kurang dari 0 dan f aksen x kurang dari 0. Jadi, f aksen x berubah dari negatif menjadi positif pada c, dan berdasarkan uji turunan pertama, fc merupakan minimum lokal f. Pembuktian kasus kedua serupa dengan pembuktian kasus pertama tersebut. Contoh soal, diketahui fungsi fx sama dengan 1/2 x min sin x. Tentukan nilai ekstrim lokal dari fungsi di atas. Jawab, pertama kita tentukan turunan pertama fungsi tersebut. Fx sama dengan setengah x min sin x. F aksen x sama dengan setengah x min cos x. Berdasarkan turunan ini dapat dilihat bahwa hanya x sama dengan pi per 3, 5 pi per 3 yang menjadi nilai kritis f. Dengan menemukan turunan keduanya, f double aksen x sama dengan sin x, maka dapat diterapkan uji turunan kedua. Menerapkan uji turunan kedua dari f double aksen x sama dengan sin x seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut ini. 4. Laju yang berkaitan. Hal utama dalam persoalan laju yang berkaitan adalah menghitung laju perubahan suatu besaran dalam bentuk laju perubahan besaran lain, yang boleh jadi jauh lebih mudah diukur. Jika variabel y tergantung kepada waktu, maka turunannya dy per dt disebut laju sesaat perubahan. Tentu saja, jika y mengukur jarak, maka laju sesaat perubahan ini juga disebut kecepatan v. Laju sesaat dari perubahan kecepatan akan menghasilkan percepatan a. Kecepatan v sama dengan vt sama dengan dy per dt sama dengan y aksen t. B. Percepatan a sama dengan at sama dengan dv per dt sama dengan v aksen t sama dengan d kuadrat y per dt kuadrat sama dengan y double aksen t. Contoh soal, daya nyata P0 dalam satuan volt ampere suatu rangkaian listrik yang daya aktifnya P atau satuan watt dan sudut impedansinya himpunan kosong diberikan oleh P0 sama dengan P kali sek
himpunan kosong. Jika P adalah konstan pada 20W, tentukan laju perubahan P0 jika himpunan kosong berubah pada laju 0,050 rad atau menit saat himpunan kosong sama dengan 45 derajat. Jawab, diketahui laju perubahan sudut himpunan kosong terhadap waktu T adalah D himpunan kosong per dt sama dengan 0,050 rad atau menit pada himpunan kosong sama dengan 45 derajat. Ditanya laju perubahan daya nyata P0 yaitu dP0 per dt. Perhatikan P0 sama dengan F himpunan kosong sedangkan himpunan kosong sama dengan Ft sehingga laju perubahan dP0 per dt harus ditentukan dengan aturan rantai. dP0 per dt sama dengan dP0 per d himpunan kosong kali d himpunan kosong per dt. Diketahui P0 sama dengan P kali sek himpunan kosong sama dengan P0 sama dengan 20 kali sek himpunan kosong karena P sama dengan 20W. Dengan demikian dP0 per d himpunan kosong sama dengan 20 kali sek himpunan kosong kali tan himpunan kosong. Substitusi ke dP0 per dt sama dengan dP0 per d himpunan kosong kali d himpunan kosong per dt. Diperoleh dP0 per dt sama dengan 20 kali sek himpunan kosong kali tan himpunan kosong kali 0,050 rad atau menit sama dengan 20 kali 0,050 sek himpunan kosong kali tan himpunan kosong sama dengan sek himpunan kosong kali tan himpunan kosong sama dengan sek 45 derajat kali tan 45 derajat sama dengan akar 2W atau menit. Jadi, laju perubahan P0 adalah akar 2W per menit. Jadi, kesimpulan dari materi turunan fungsi trigonometri yaitu turunan trigonometri adalah persamaan turunan yang melibatkan fungsi-fungsi trigonometri seperti sin, cos, tan, cot, sek, dan kosekan. Untuk menentukan turunan fungsi trigonometri dapat dicari sebagai berikut. F aksen X sama dengan lim H mendekati 0, Fx plus H min Fx H. Maka diperoleh rumus turunan fungsi trigonometri Y sama dengan sin X, maka Y aksen sama dengan cos X. Y sama dengan cos X, maka Y aksen sama dengan min sin X. Y sama dengan tan X, maka Y aksen sama dengan sek 2X. Y sama dengan cot X, maka Y aksen sama dengan min cosek 2X. Y sama dengan sek X, maka Y aksen sama dengan sek X tan X. Y sama dengan cosek X, maka Y aksen sama dengan min cosek X cot X. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam menjelaskan materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.